Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Nisa, NIM 18031104. Siapa yang tidak mengenal coklat? Coklat yang biasanya kita kira identik dengan rasa manis berasal dari buah tanaman kakao. Tanaman kakao atau Theobroma cacao merupakan satu-satunya dari 22 jenis marga Theobroma. Kakao sendiri masuk ke Indonesia pada tahun 1560 di Pulau Sulawesi, tepatnya di Minahasa. Menurut pada tahun 1975, kakao terbagi atas 3 kelompok, yaitu Cendrolo, Forastero, dan juga kakao merupakan salah satu komoditi hasil perkebunan yang mempunyai peranan cukup penting dalam kegiatan perekonomian di Indonesia. Kakao juga salah satu komoditas ekspor Indonesia yang cukup penting sebagai penghasil devisa negara selain minyak dan juga gas. Indonesia sendiri merupakan negara dengan produsen dan eksportir kakao terbesar ketiga dunia setelah Pantai Gading dan juga Ghana. Produksi kakao Indonesia sebagian besar diekspor ke mancanegara dan sisanya dipasarkan di dalam negeri. Ekspor kakao Indonesia menjangkau 5 benua, yaitu Asia, Amerika, Eropa, Afrika, dan juga Australia, dengan pangsa utama yaitu di Asia. Total ekspor kakao 5 tahun terakhir mengalami fluktuatif naik turun. Peningkatan berkisar antara 6,78 sampai dengan 7,53% per tahunnya. Sedangkan penurunan mencapai 19,4%. Untuk tahun 2018, total ekspor mengalami peningkatan sebesar 7,31%. Pada tahun 2014, total volume ekspor mencapai 333,68 ribu ton dengan total nilai sebesar 1,24 miliar US dollar. Kini naik menjadi 380,83 ribu ton pada tahun 2018 dengan total nilai sebesar 1,25 miliar US dollars. Produksi kakao Indonesia kini diekspor di berbagai negara, di antaranya yaitu Malaysia yang mencapai 100,54 ribu ton atau 26,40% dari total volume ekspor kakao Indonesia dengan nilai 187,31 juta US dollar. Selanjutnya Amerika Serikat. Mereka mengekspor kakao Indonesia dengan volume sebesar 73,31 ribu ton atau 19,25% dari total volume kakao Indonesia dengan nilai 345,69 juta US dollar. India juga melakukan ekspor kakao di Indonesia. Volume ekspor mereka sebesar 24,99 ribu ton atau 6,56% dari total volume ekspor kakao Indonesia dengan nilai 67,46 juta US dollar. China dengan volume ekspornya 22,18 ribu ton atau sekitar 5,82% dari total volume ekspor kakao Indonesia dengan nilai 81,20 juta US dollar. Peringkat kelima diraih oleh Belanda dengan volume ekspor sebanyak 20,56 ribu ton atau 5,40% dari total volume ekspor kakao dengan nilai 107,27 US dollars. Pada tahun 2018, urutan volume ekspor biji kakao adalah kakao butter sebesar 40,72% dari total ekspor. Selanjutnya yaitu tepung kakao sebesar 23,60% dan kakao pasta
sebesar 17,08%, serta biji kakao yang sebesar 7,31%. Grafik ekspor kakao Indonesia menunjukkan adanya kenaikan pada beberapa komoditi, di mana nilai ekspor yang paling besar disumbang oleh komoditi cocoa beans, whole or broken, raw or roasted yang besarnya sekitar 74%. Kenaikan ekspor kakao mentah berbanding terbalik dengan produk olahan yang relatif mengalami penurunan ekspor. Yang ini mengindikasikan bahwa pengusaha kakao lebih memilih mengekspor kakao dalam bentuk biji daripada mengolah kakao di dalam negeri. Perkebunan kakao di Indonesia mengalami perkembangan pesat dalam kurun waktu 20 tahun terakhir. Dan pada tahun 2002, areal perkebunan kakao Indonesia tercatat seluas 914,51 hektar. Perkebunan kakao tersebut sebagian besar 87,4% dikelola oleh rakyat dan selebihnya 6,0% dikelola oleh perkebunan besar negara serta 6,7% perkebunan besar swasta. Jenis tanaman kakao yang diusahakan sebagian besar adalah jenis kakao curah dengan sentra produksi utama yaitu Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah. Apakah saat sekarang biji coklat atau biji kakao di Indonesia masih jarang difermentasi? Jawabannya iya. Kakao Indonesia, khususnya yang dihasilkan oleh rakyat, di pasaran internasional masih dihargai paling rendah karena citranya yang kurang baik, yakni didominasi biji-biji tanpa fermentasi dengan kotoran tinggi serta terkontaminasi serangga, jamur, dan mikotoksin. Hal ini tercantum dalam jurnal Eko Nurhadi dan kawan-kawan. Yang menjadi faktor penghambat bagi petani untuk fermentasi kakao adalah selisih antara harga biji kakao yang difermentasi dan yang tidak difermentasi sangatlah kecil. Selain itu, keengganan petani kakao fermentasi klaster pasar biji kakao juga memiliki akar permasalahan, yaitu masalah fokus klaster dan pengetahuan petani merupakan akar permasalahan dari faktor-faktor yang mempengaruhi petani dalam fermentasi biji kakao. Sedangkan model pemberdayaan kelembagaan petani melalui penguatan sinergi kelembagaan antara pemangku kepentingan sangatlah kecil. Hal ini tercantum dalam Raharto 2016.